Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi dasar akuntansi pertemuan keempat. Ya. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan bab 3, yaitu tentang jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Ini adalah contoh-contoh transaksi untuk jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Ya. Di sini ada 9 contoh yang Ibu sajikan, cukup jelas ya soalnya. Kemudian kita lihat di sini adalah transaksi nomor 1. Pada tanggal 1 April 2019, Ibu Fitri memulai perusahaannya sebagai agen real estate dengan menyetor uang tunai pribadinya sebanyak 30 juta rupiah ke dalam kas perusahaannya itu. Nah, dari transaksi ini ya harus kita lakukan analisa dulu. Harus kita lakukan analisa bagaimana bentuk jurnalnya. Oke, kita lanjutkan cara menganalisa transaksi nomor 1. Ya. Di sini terlihat pada soal ya bahwa tanggal 1 itu Ibu Fitri menyetor uang tunai pribadinya sebanyak 30 juta ke dalam kas perusahaan. Nah, kalau kita lihat, kita tilik ya dari soal ini, cara menganalisanya adalah seperti ini. Misalkan menyetor uang tunai pribadi. Uang tunai dalam akuntansi itu disebut sebagai kas ya, kas. Berarti harta atau aktiva berupa uang tunai atau kas Bu Fitri bertambah sebesar 30 juta rupiah. Kas bertambah ada di sisi debit ya, ada di sisi debit. Jadi kita anggap di sini 30 juta rupiah. Ini 30 juta. Ya, 30 juta ada di sisi debit. Nah, sekarang apalagi yang bertambah? Yang bertambah karena uang 30 juta rupiah itu adalah setoran awal, maka bisa dikatakan sebagai modal. Kemudian modalnya juga bertambah. Modal bertambah ada di sisi kredit sebesar 30 juta rupiah juga. 30 juta rupiah di sisi kredit. Oke. Jadi jurnalnya adalah kas pada modal ya, kas pada modal. Kas bertambah di debit, modal bertambah juga di kredit ya. Modal bertambah 30 juta rupiah di kredit, di sisi kredit. Oke. Ini adalah jurnalnya, penganalisaan jurnalnya. Kita coret-coretan aja di sini dulu. Kemudian ya kita lihat transaksi nomor 2. Pada tanggal 5 April 2019, perusahaan Ibu Fitri membeli dengan tunai sebidang tanah dengan harga 8 juta rupiah ya. Jadi tanah Ibu Fitri beli dengan cash, tidak kredit, seharga 8 juta rupiah. Nah, kalau dilihat dari transaksi ini ada satu aktiva atau harta berupa tanah Bu Fitri bertambah, berarti tanah ya, tanah. Nah, jurnalnya tanah berupa ya, dari di sini tanah bertambah 8 juta rupiah. Jadi harta Bu Fitri berupa tanah bertambah sebesar 8 juta rupiah. Oke, ada
di debit ya, di debit. Sekarang kita lihat lagi. Kemudian karena tanah ini dibeli dengan tunai, otomatis apa yang berkurang? Yang berkurang adalah kas. Kas Bu Fitri berkurang sebesar 8 juta rupiah. Ya, 8 juta rupiah. Harta berkurang berupa uang tunai atau kas ada di sisi kredit. Nah, itu ya. Jadi jurnalnya adalah tanah pada kas. Kemudian kita lihat transaksi nomor 3. Pada tanggal 15 April, Ibu Fitri membeli dari Nona Gita sebuah gedung dengan harga 14 juta rupiah. Dari harga 14 juta ini baru dibayar tunai atau cash 5 juta rupiah. Sedangkan sisanya yang 9 juta rupiah akan dibayar kemudian hari. Ya, ingat loh ya, Bu Fitri membeli sebuah gedung. Berarti kalau kita lakukan penganalisaan, di sini adalah apa yang bertambah? Yaitu harta berupa gedung bertambah sebesar 14 juta rupiah. Ya. Jadi harta berupa gedung bertambah sebesar 14 juta rupiah. Nah, itu berada di debit. Kemudian ya, dari 14 juta rupiah ini harga gedung baru dibayar tunai 5 juta rupiah. Berarti ada harta Bu Fitri yang berkurang, yaitu berupa kas. Oke, berupa kas. Harta berkurang berupa kas. Kas berkurang ada di sisi kredit. Berarti sebesar 5 juta rupiah. Kemudian apalagi nih? Muncul apa? Nah, dari 5 juta rupiah ini ya dibayar tunai, kemudian sisa dari 9 jutanya dibayar kemudian. Kemudian apalagi yang muncul? Maka muncullah utang. Utang ya, muncul utang. Utang kita anggap di sini utang usaha. Utangnya jadi bertambah ya. Utang bertambah ada di sisi kredit. Oke, 9 juta rupiah. Lihat di sini, seperti di sini kredit. Kemudian di sini juga kredit. Itu ya. Jadi beli gedung 14 juta rupiah, gedungnya. Dari 14 juta rupiah ini baru dibayar tunai atau cash 5 juta rupiah. Otomatis karena saya beli dengan tunai, cashnya 5 juta rupiah jadi berkurang. Kemudian 14 juta rupiah baru dibayar 5 juta, sisanya yang 9 juta rupiah akan saya bayar kemudian hari. Maka muncullah utang saya kepada Nona Gita jadi bertambah 9 juta rupiah. Utang bertambah ada di sisi kredit. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi transaksi nomor 4 ya. Pada tanggal 20 April, perusahaan Ibu Fitri menjual dengan kredit sebagian dari tanahnya sebesar 2 juta rupiah. Oke, Ibu Fitri menjual tanahnya sebagian sebesar 2 juta rupiah. Tapi dengan kredit menjualnya. Berarti di sini kalau kita telaah dari transaksi ini, karena menjual berarti tanah Bu Fitri berkurang 2 juta rupiah. Harta berupa tanah
berkurang 2 juta rupiah. Berarti harta berkurang 2 juta rupiah. Harta berkurang berarti ada di kredit, ya, kredit. Oke. Sekarang karena menjual tanah dengan kredit, berarti muncullah piutang usaha. Muncullah piutang, ya, piutang usaha. Untuk piutang usaha sebesar 2 juta rupiah. Muncul piutang usaha karena tanah dijual secara kredit, artinya orang lain yang punya kewajiban yang mesti dibayar kepada perusahaan Ibu Fitri. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan yang kelima. Pada tanggal 23 April, Ibu Fitri membeli perlengkapan kantor dengan kredit, ya, dari Firma Jaya dengan harga Rp1.500.000. Membeli perlengkapan kantor berarti aktiva berupa perlengkapan kantor bertambah sebesar Rp1.500.000. Nah, ini debit. Kemudian karena perlengkapan kantor itu dibeli secara kredit, maka muncullah utang usaha. Utang usaha sebesar Rp1.500.000. Oke, ada di kredit. Untuk utang usaha, artinya Bu Fitri punya kewajiban yang mesti dibayar kepada Firma Jaya karena perlengkapan kantornya dibeli secara kredit. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, transaksi 6. Tanggal 25 April, Ibu Fitri menerima komisi berupa uang tunai atas jasanya sebanyak 3 juta rupiah. Menerima uang tunai, ya. Apa yang bertambah? Berarti kas, ya. Kas bertambah sebesar 3 juta rupiah karena menerima komisi, ada di debit. Nah, sekarang kita lihat lagi. Karena menerima komisi atas jasanya, maka apalagi yang bertambah, yaitu pendapatan. Muncullah pendapatan bertambah, ya. Pendapatan bertambah ada di sisi kredit 3 juta rupiah. Oke. Ini. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan. Sekarang kita lihat lagi transaksi nomor 7. 30 April, Ibu Fitri membayar gaji para karyawannya sebesar Rp500.000. Membayar gaji karyawan berarti muncullah beban, ya, beban atau biaya gaji. Boleh biaya gaji atau langsung gaji karyawan, boleh, ya. Kemudian bertambah sebesar Rp500.000. Ya. Kemudian di sisi lebih. Nah, sekarang
Karena Bu Fitri membayar gaji karyawannya, otomatis kas jadi berkurang. Kas jadi berkurang sebesar Rp500.000. Ya, kemudian di sini kredit. Biaya gaji pada kas atau gaji karyawan pada kas. Sekarang kita lihat transaksi nomor 8. Tanggal 30 April, Ibu Fitri mengambil uang sebanyak Rp1.000.000 dari perusahaannya untuk keperluan pribadinya. Mengambil uang untuk keperluan pribadi. Yang diambil adalah kas perusahaan, ya. Berarti kemarin sudah dijelaskan bahwa pengambilan uang secara pribadi oleh pemilik itu adalah namanya flight atau prefer, ya. Prefer jadi bertambah sebesar Rp1.000.000. Rp1.000.000 prefer bertambah ada di sini. Kemudian karena uang perusahaan diambil 1 juta untuk keperluan pribadi, maka kas jadi berkurang. Harta dari kas berkurang Rp1.000.000 di sisi kredit. Oke. Transaksi nomor 9. Pada tanggal 30 April, perlengkapan kantor yang tersisa tinggal Rp500.000. Ingat tuh ya, yang tersisa tinggal Rp500.000. Di tanggal atas, tanggal berapa itu bisa dilihat nanti sendiri, bahwa perlengkapan kantor itu Rp1.500.000, ya. Sedangkan di tanggal 30 ini perlengkapan kantornya tersisa Rp500.000. Kalau kita lihat dari soal, kita bisa buat jurnalnya, maka muncul biaya perlengkapan kantor. Harta bertambah, ya, berupa perlengkapan kantor. Yang tersisa, ingat bahwa tersisa itu Rp500.000, sedangkan perlengkapan kantor sebelumnya Rp1.500.000. Berarti di sini nilai nominalnya adalah 1 juta. Karena tersisa Rp500.000, sedangkan di awal Rp1.500.000. Jadi untuk mendapatkan nilai 1 juta ini adalah Rp1.500.000 dikurangi Rp500.000, maka muncullah Rp1 juta berada di debit karena biaya bertambah. Kemudian apa lagi? Harta berupa perlengkapan kantor berkurang Rp500.000 tadi ini yang tersisa, maka di sini nilai nominalnya adalah Rp1 juta, didapatkan dari Rp1.500.000 dikurangi Rp500.000 ini, ya. Jadi itu jurnalnya adalah biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Kalau kita lihat, ya, kita lihat penyelesaian jurnalnya, yaitu tadi mengikuti cara menganalisanya juga seperti apa. Sekarang kita lihat jurnal yang sebenarnya. Jangan lupa pada pembuatan jurnal harus dibuat judul atasnya. Contoh misalkan di sini Fitri Real Estate, jurnal umum per 31 April 2019, ya. Ada tanggal, nama rekening, nomor rekening, jumlah, isi debit dan kredit. Kemudian tanggal di sini jangan lupa untuk isi bulan dan tahun. Sedangkan kolom berikutnya adalah untuk mengisi tanggal. Ingat kemarin bahwa syarat pembuatan jurnal itu adalah jangan lupa untuk menyisipkan resume dari
transaksi. Ambil secara garis besar aja atau resume atau kesimpulannya saja. Boleh dipisah seperti ini atau boleh pakai kurung begini untuk menandakan bahwa ini adalah resume dari transaksi itu. Kemudian penulisan jurnal, kalimat yang pertama agak menjorok ke kiri, sedangkan kalimat yang kedua itu harus menjorok ke depan. Ini untuk menandakan bahwa dia berada di sisi debit dan di sisi kredit. Kemudian, Bu, boleh nggak misalkan tulisan kalimatnya itu disejajarkan? Sebenarnya boleh kalau pakai kolom seperti ini. Di sini kan sudah bisa menandakan mana transaksi yang berada di debit dan mana transaksi yang berada di kredit. Tapi alangkah baiknya jika kalimatnya dibedakan. Jadi orang tahu pada saat melihat, oh iya ini di debitnya dan ini di kreditnya, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini penyelesaian jurnalnya lengkap semua ya. Kemudian pada saat kita pencatatan di buku, misalkan satu lembar buku itu nggak cukup ya, jangan kalian langsung bablas saja, tapi tuliskan dulu saldo akhir dari transaksi yang ada, kemudian tulis di sininya dipindahkan. Nah, dipindahkan ya. Dipindahkan, kemudian baru dilanjutkan lagi ke lembar berikutnya. Pindahan saldo sebelumnya ditulis atau dimasukkan ya, debit kreditnya. Kemudian baru lanjutkan lagi transaksi yang belum selesai atau transaksi yang selanjutnya. Oke, sekarang kalau udah selesai dilanjutkan, hitungkan nilai nominalnya antara sisi debit dan kredit itu harus sama atau balance. Kalau tidak sama, berarti ada penghitungan yang salah. Nah, itu ya. Kemudian untuk nomor rekening atau kode rekening ini dikosongkan saja dulu karena kita baru bab keempat baru belajar kode rekening, bagaimana cara pengisian kode rekening, boleh dikosongkan dulu. Sekarang kita lanjutkan. Dari jurnal bisa diposting ke dalam buku besar. Caranya adalah lihat di jurnal itu ada transaksi apa saja. Contohnya di sini ada kas, ada tanah, ada hutang, ada piutang dan lain sebagainya. Kalau bisa, pembuatan buku besar itu harus berurutan. Artinya berurutan begini. Kelompokkan dulu kelompok aktiva lancar. Nah, itu lancar. Kemudian kelompokkan aktiva tetapnya. Aktiva tetap. Kemudian apalagi? Hutang, ya, hutang. Kemudian apalagi? Modal misalkan. Nah, modal, habis modal sama vibe ya, sama triple. Kemudian apa? Pendapatan, kemudian baru biaya atau beban. Nah, ini. Jadi pada saat kenapa Bu harus diurutkan? Supaya enak ngelihatnya. Jadi orang akan cepat ngerti, oh iya aktiva lancar ini, aktiva tetapnya ini. Boleh sih sebenarnya diacak, boleh. Cuman alangkah lebih baik itu secara berurutan. Silakan dulu mana aktiva lancar, mana aktiva tetap, mana utang, modal, faid, pendapatan, sama biaya itu ya. Kemudian buku besar yang pertama kita lihat kas ya. Kas itu merupakan aktiva lancar. Nah, kas itu aktiva lancar. Nah, kita pakai bentuk buku besar yang paling sederhana, yaitu berbentuk huruf T ya. Ada dua sisi, huruf T itu ada sisi kiri yaitu transaksi debitnya, kemudian di kanannya adalah kreditnya. Di buku besar huruf T ya, kita cukup mencantumkan tanggal, bulan, sama nilai nominal karena nama perkiraannya sudah ada di atas, Contoh misalkan kita lihat berdasarkan jurnal umum. Di jurnal umum, kas yang timbul
Di debit itu ada tanggal 1 dan tanggal 25. Nah, kita cek benar nggak tanggal 1 sama tanggal 25. Kas, tanggal 1 benar di debit. Kemudian di tanggal berapa lagi? Kalau ini kan di kredit. Kalau ini di kredit. Nah, di tanggal 25 benar, berarti kasnya. Nah, itu. Kemudian ada lagi nggak kasnya di debit itu? Nggak ada. Berarti untuk sisi debit, untuk kas itu hanya di tanggal 1 dan tanggal 25. Nah, sekarang untuk sisi kreditnya. Kas itu ada di tanggal 5, tanggal 15, tanggal 30, tanggal 30. Ya, tanggal 30 ya. Ini. Tanggal 30. 1, 2, 15. Cek lagi di sini. 5, 15, tanggal 30. Tanggal 5, tanggal 15, terus tanggal 30 benar. Kemudian di sini tanggal 30, tanggal 30 berarti ada 2. Triple. Nah, soalnya triple tadi tanggal 30. Kemudian oh ya benar, tanggal 30-nya ada 2 berarti. Benar. Di tanggal 30 ada 2. Kemudian ya, hitung saldo di antara dua sisi. Misalkan sisi debitnya yaitu 33 juta. Kemudian sisi kreditnya berapa? Ini tambah ini tambah ini. Kemudian pastinya lebih kecil jumlahnya. Kemudian untuk mengetahui saldo akhir itu sisi debitnya, jumlah sisi debitnya dikurangi jumlah sisi kredit. Maka didapatkanlah saldo 18.500.000 rupiah. Karena apa? Kalau dilihat dari jumlah ini, sisi debit itu lebih besar daripada kredit. Maka didapatkan selisih 18.500.000 rupiah. Kemudian letakkan saldo itu di jumlah yang lebih besar selisihnya. Nah, yang ini ya. Oke, kita lihat yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha itu tuh urutanku nomor 2 karena apa? Dia termasuk aktiva lancar. Ini berdasarkan jurnal umumnya. Terjadi di tanggal 20. Kemudian aktiva lancar berikutnya adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di debit tanggal 23, di kreditnya adalah tanggal 30. Kemudian saldo 1.500.000 dikurangi 1.500.000 didapatkan. Kemudian gedung. Gedung itu hanya terjadi di debit itu tanggal 15 ya. Kemudian tanah. Tanah itu sama gedung masuk aktiva tetap. Tanah itu di debit tanggal 5, kemudian di kreditnya tanggal 20. Ingat bahwa saldo akhir didapatkan dari nilai nominal yang ada di debit dikurangi dengan nilai nominal yang ada di kredit sehingga didapatkanlah saldonya 6 juta rupiah. Selanjutnya adalah kelompok utang. Utang itu ada utang usaha. Berdasarkan jurnal umum yang lihatnya ini saldonya, kemudian utangnya jadi bertambah. Ingat bahwa utang bertambah ada di sebelah kredit. Modal itu terjadi hanya tanggal 1. Modal bertambah di sisi kredit. Kemudian prive itu pengambilannya hanya sekali di tanggal 30. Prive bertambah ada di debit. Kemudian pendapatan komisi tanggal 25. Pendapatan komisi ini jadi bertambah ya, bertambah di kredit. Kemudian ada biaya. Biaya di sini adalah biaya gaji dan biaya perlengkapan kantor. Nah, itu. Kemudian ya, kalau buku besarnya sudah dibuat, maka akan gampang atau mudah sekali untuk membuat neraca saldonya. Nah, neraca saldo, ingat jangan lupa kodnya harus dibuat ya. Di sini neraca saldo, jadi akan ketahuan keterangan ada di atas. Oh iya, ini adalah neraca saldonya.
Untuk neraca saldo, ya, nomor perkiraan boleh kita hilangkan dulu karena kita belum belajar. Nama perkiraan yang ada di neraca saldo itu adalah semua buku besar, ya, semua buku besar. Contoh di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor sampai biaya perlengkapan kantor. Ini adalah buku besar, ya. Jadi semua transaksi atau nama buku besar masukkan ke dalam neraca saldo. Misalkan di buku besar ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelumnya ada 11 buku besar. Masukkan semua 11 nama perkiraan buku besarnya di neraca saldo. Kemudian masukkan nilai nominalnya di debit dan kredit. Cara melihatnya mana yang terletak di debit dan mana terletak di kredit itu juga berdasarkan buku besar. Kita lihat di sini misalkan kas, buku besar kas. Ya, buku besar kas itu letak saldonya di sebelah debit 18.500.000 rupiah. Maka di neraca saldonya juga letakkan nilai nominal kas itu di debit sebesar 18 juta rupiah. 18.500.000 rupiah. Nah ini. Dan seterusnya sampai perkiraan terakhir. Contoh biaya perlengkapan kantor di debitnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian kalau sisi kredit dan debit sudah dimasukkan penghitungan saldo akhir. Nah, total atau jumlah saldo akhir antara sisi debit dan kredit itu harus sama atau balance, ya. Oke, untuk hari ini itulah penjelasan Ibu masalah latihan soal yang jurnal, neraca saldo dan buku besar kemarin. Ya. Ibu rasa jelas sekali di sini, ya. Nanti berikutnya untuk lebih jelasnya ke latihan soal, ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.